Masyarakat lingkungan Kepuh Denok, RT 04 RW 02, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, mengeluhkan soal premi kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan warga Kepuh Denok saat mengikuti reses persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 yang dilaksanakan anggota DPRD Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon Sinta Wisnuwardani, di lingkungan Kepuh Denok, Kamis 17 Juni 2021. Nikmal Maula, warga Kepuh Denok mengatakan dirinya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri sejak 6 tahun lalu. Namun belum lama ini dirinya terlambat membayar iuran premi BPJS 2 hari setelah jatuh tempo pembayaran premi. Nikmal Maula mengaku kaget ketika dirinya berobat di salah satu klinik di Cilegon. Kartu BPJS miliknya ditolak dan tidak dapat digunakan. Padahal Nikmal sudah membayarkannya 2 hari pasca keterlambatan. Bahkan tagihan BPJS-nya sekarang ini malah menumpuk hingga mencapai 3 juta rupiah. Nikmal diminta melunasinya, padahal BPJS itu tidak bisa dipakai olehnya. Nikmal mengaku hal itu sangat memberatkan dirinya sebagai rakyat kecil. Dia meminta Sinta Wisnuwardani dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sekitar ibu ya. Pertama mengenai nama Bu, nama. Saya Ibu Nikmal Maula, ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Suami 1 saja Bu, 1 juga lelah. Baiklah, mengenai ini Bu, saya menanyakan, bukan menanyakan ya, istilahnya kita ada suatu permasalahan tentang kartu BPJS, di mana untuk BPJS ini kan kita bayar setiap bulan, yang memang itu harus rutin dibayar selama lamanya mungkin ya Bu ya, selama kita masih hidup. Kemarin kasusnya sekian lama saya membayar BPJS Bu, sekitar 6 tahunan. Waktu itu bulan Agustus, kalau nggak salah Agustus kemarin, saya terlambat bayar BPJS 2 hari dan tidak bisa dipakai karena saya 2 hari telat membayar. Setelah itu saya berobat di suatu klinik ditolak dan akhirnya itu memakai umum, bayar sendiri. Tetapi ketagihan saya sampai sekarang itu menumpuk, padahal BPJS itu tidak bisa dipakai. Anehnya menumpuk sampai berjuta-juta gitu. Tidak, memang datanya benar, cuman ketentuannya mungkin seperti itu, yang memang memberatkan untuk kami rakyat kecil. Terkait aspirasi tersebut, Sinta Wisnuwardani mengatakan bahwa permasalahan tersebut harus ditelusuri satu persatu. Jika karena telat membayar BPJS-nya menjadi tidak aktif, berarti warga harus mengaktifkan kembali dengan cara datang ke kantor BPJS Kesehatan di daerah setempat. Ini BPJS ya. Jadi memang kami di lapangan banyak sekali menemui permasalahan-permasalahan terkait dengan BPJS ya. Nah ini mungkin harus ditelusur nih satu persatu permasalahannya di mana. Apakah BPJS-nya menjadi tidak aktif? Kalau karena telat bayar kemudian menjadi tidak aktif, berarti ibu harus mengaktifkan kembali. Nah untuk mengaktifkan kembali itu, ibu harus datang ke kantor BPJS ya. Nah makanya kenapa kemudian ketika dibayar kok nggak bisa gitu ya. Nah mungkin karena sudah tidak aktif ya. Nah itu harus diaktifkan kembali. Nah problem yang lain juga kami temukan banyak di lapangan ketika, jadi gini, ada seseorang yang dia sebelumnya BPJS-nya itu mandiri, kemudian diusulkan oleh kader di tempat tinggal karena memang orang ini tidak mampu gitu, kemudian suaminya kena PHK, jadi diusulkan untuk BPJS yang PBI yang nggak bayar si yang bersangkutan. Jadi pada hakikatnya BPJS PBI ini yang pemegang BPJS-nya memang tidak bayar, tapi bayarnya itu ditanggung oleh Pemkot ya iniannya. Jadi Pemkotnya membayarkan ke BPJS. Sinta menjelaskan capaian kepesertaan BPJS di Kota Cilegon saat ini, baik yang mandiri maupun PBI yang dibayarkan pemerintah daerah saat ini masih tergolong rendah.
Menurutnya, pemerintah Kota Cilegon saat ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamerta terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk mengcover kepesertaan BPJS PBI bagi warga tak mampu. Untuk itu, Sinta menawarkan solusi agar kepesertaan BPJS Nikmal Maula dialihkan atau dimasukkan dalam kepesertaan BPJS PBI yang ditanggung pemerintah Kota Cilegon.